Selanjutnya, Pasak Gel-Gel di Banjar Banyu Campak, Desa Sidemen, menurunkan Pasak Gel-Gel. Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan kembali membacakan tentang Bapak Pasak, yaitu I Gusti Pasak Gel-Gel di Desa Akah. Sekarang dikisahkan I Gusti Pasak Gel-Gel Akah mendapat kedudukan sebagai kepala desa di Desa Akah, daerah Klungkung. Ia selanjutnya menurunkan 3 putra laki-laki. Yang tertua bernama Gede Pasak Gel-Gel. Yang kedua bernama Made Pasak Gel-Gel, dan yang bungsu atau yang ketiga bernama Nyoman Pasak Gel-Gel. Mereka bertempat tinggal di Banjar Pekandelan, Desa Akah, daerah Klungkung, dan Gede Pasak Gel-Gel tetap tinggal ikut ayahnya. Tak lama kemudian ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai kepala Desa Akah. Sedang Made Pasak di Banjar Pekandelan Desa Akah menurunkan Pasak Gel-Gel di Banjar Tabole Desa Sidemen. Dan Nyoman Pasak Gel-Gel menurunkan Pasak Gel-Gel di Banjar Wangsian Nagi Desa Tangkup, daerah Karangasem. Selanjutnya, Pasak Gel-Gel di Banjar Tabole Desa Sidemen menurunkan Pasak Gel-Gel di Banjar Banyu Campak Desa Sidemen. Pasak Gel-Gel di Banjar Beloncing Desa Sidemen. Pasak Gel-Gel di Banjar Kerta Buana Desa Tianyar. Pasak Gel-Gel di Banjar Dangin Pasar Desa Rendang, daerah Karangasem. Pasak Gel-Gel di Banjar Payungan Desa Selat, daerah Klungkung. Pasak Gel-Gel di Banjar Lantang Katik Desa Sidemen. Dan Pasak Gel-Gel di Banjar Bunder Desa Tangkup, daerah Karangasem. Selanjutnya, Pasak Gel-Gel di Banjar Banyu Campak Desa Sidemen menurunkan Pasak Gel-Gel di Banjar Kaje Desa Banyu Asri, daerah Buleleng. Selanjutnya, Pasak Gel-Gel di Banjar Kaje Desa Banyu Asri menurunkan Pasak Gel-Gel di Banjar Tegen Kori Desa Jumbutan, daerah Karangasem. Selanjutnya, Pasak Gel-Gel di Banjar Payungan Desa Selat menurunkan Pasak Gel-Gel di Banjar Bude Paing Peladung Desa Padang Kerte, daerah Karangasem. Selanjutnya, Pasak Gel-Gel di Banjar Lantang Katik Desa Sidemen menurunkan Pasak Gel-Gel di Banjar Kayu Putih Desa Bebandem, daerah Karangasem. Adapun Pasak Gel-Gel di Banjar Wangsian Nagi Desa Tangkup menurunkan Pasak Gel-Gel di Banjar Kelon Desa Tegak, daerah Klungkung. Ihwal Pasak Gel-Gel di Banjar Kelon Desa Tegak diawali dengan peristiwa pernikahan dalam Gel-Gel Sri Sagening yang mengambil salah seorang putri Raja Karangasem. Dalam Gel-Gel Sri Sagening mulai bertata sebagai dalam Gel-Gel pada tahun Saka 1502 atau tahun 1580 Masehi sampai dengan tahun Saka
1547 atau tahun 1625 Masehi, atau Sri Dalem Sagening mulai bertata sebagai dalem di Gelgel pada tahun 1580 Masehi sampai dengan 1625 Masehi. Di dalam pernikahan ini Raja Karangasem memberikan hadiah buat putrinya berupa harta benda dan perhiasan secukupnya. Selain itu juga Raja memberikan pengiring dari daerah Karangasem sebagai pimpinan. Pengiringnya itu dipercayakan kepada Pasak Gelgel di Banjar Wangsian Nagi, Desa Tangkup. Selanjutnya Pasak Gelgel dari Banjar Wangsian Nagi, Desa Tangkup ini memperoleh kepercayaan dari Dalem Gelgel Sri Sageneng. Ia diangkat menjadi kepala desa di perbatasan. Kemudian tempatnya ini sesudah menjadi sebuah desa diberi nama Tegak. Nama ini kemudian dipergunakan sebagai peringatan bahwa di tempat inilah Pasak Gelgel memperoleh kedudukan sebagai kepala desa, yang di dalam bahasa Bali kedudukan berarti tegak atau linggih. Selanjutnya ia bertempat tinggal di Banjar Kelot, Desa Tegak. Entah berapa lama Pasak Gelgel di Banjar Kelot, Desa Tegak berada dan berkuasa sebagai kepala desa Tegak, di samping menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Kelot, Desa Tegak, daerah Kungkung, juga menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Kelaci, Desa Marga, daerah Tabanan. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Kelaci, Desa Marga menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Sunan Taya, Desa Penepel. Pasak Gelgel di Banjar Bali Agung, Desa Sile Madeg. Pasak Gelgel di Desa Senganan, daerah Tabanan. Pasak Gelgel di Banjar Taman Sari, Desa Padang Bolie, daerah Buleleng. Pasak Gelgel di Banjar Tegah, Desa Angsari, daerah Tabanan. Dan Pasak Gelgel di Banjar Daud Marga, Desa Daud Waru, daerah Jemberana. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Bali Agung, Desa Silemadeg menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Samsaman, Desa Lumbung. Pasak Gelgel di Banjar Angkah, Desa Lumbung, daerah Tabanan, dan di lain desa. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Kelot, Desa Tegak menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Payungan, Desa Selat, daerah Lungkung. Pasak Gelgel di Desa Banyuatis, dan Pasak Gelgel di Desa Kayu Putih, Malake, daerah Buleleng, dan di desa lainnya. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Pekandelan, Desa Akah menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Pekandelan Daud Mardi, Desa Akah, daerah Lungkung. Selanjutnya Pasak Gelgel di Banjar Pekandelan Daud Mardi, Desa Akah menurunkan Pasak Gelgel di Banjar Tengah Kaje, Desa Tegak, dan Pasak Gelgel di Banjar Tabule, Desa Sidemen, daerah Karangasem. Selanjutnya Pasak Gelgel di Desa Akah, daerah Lungkung juga menurunkan Pasak Gelgel di Desa Cau, Belayu. Pasak Gelgel di Desa Pacung, daerah Tabanan. Pasak Gelgel di Desa Lor Tunduh, daerah Gianyar. Pasak Gelgel di Desa Tangkup, daerah Karangasem. Pasak Gelgel di Desa Tajun, daerah Buleleng. Dahulu I Gusti Pasak Gelgel di Desa Akah sesudah menetap tinggal di sana, lalu membangun pemerajan pada hari
Sabtu Kelion Ware Landep atau tumpak landep yang menjadi panyungsungan seluruh keturunannya dimanapun berada. Pamerajan tersebut terletak di sebelah timur jalan yang pada mulanya berstatus Paibon. Statusnya kemudian meningkat sesuai dengan perkembangan keturunannya Gusti Pasak Gelgelakah. Akhirnya pamerajan tersebut berstatus Pura Dadi Agung Pasak Gelgelakah. Demikianlah keturunan Gusti Pasak Gelgelakah. Keturunannya ada yang memakai jati diri Pasak Gelgelakah, akan tetapi ada pula yang mempergunakan sebutan Pasak Gelgel saja. Begitu dulu warganet yang budiman. Selanjutnya saya akan membacakan tentang Gusti Pasak Gelgel di Desa Manduang.